Belajar ilmu agama tanpa guru. Belajar ilmu agama tanpa guru maka gurunya adalah setan. Artinya, sertakan dirimu kepada Allah. Jika kamu belum dapat menyertakan dirimu kepada Allah, maka sertakanlah dirimu kepada orang yang telah beserta Allah, maka ia akan menyampaikan kepada kamu pengenalan kepada Allah. Hr. Abu Daud, berdasarkan keterangan hadis di atas bahwa kita harus menyertakan diri kepada orang yang beserta Allah, artinya kita harus belajar secara langsung kepada orang yang telah dapat serta Allah yang lazim disebut mursyid atau guru atau syekh. Maka tidaklah berlebihan jika Abu Yazid Al-Bustami berpendapat bahwa, barang siapa yang menuntut ilmu tanpa berguru, maka setan gurunya. Pendapat tersebut didasarkan pada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, barang siapa yang tiada syekh mursyid guru, yang memimpinnya ke jalan Allah, maka setanlah yang menjadi gurunya. Karena pentingnya mursyid ini, seorang ulama tabi'in, Muhammad bin Sirin rahimahullah mengatakan, sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Karena itu, perhatikanlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Riwayat Muslim. Astagfirullahalazim. Dari dulu hamba Abdul Hadisan Zamintahan bin Abdul Latif Kaulawong Cirebon belajar agama Islam dengan sungguh-sungguh secara otodidak dari mulai baca alif hingga dapat membaca Al-Quran tanpa guru. Dengan berpegang kepada Al-Quran dan tafsirnya dengan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hamba merasa hidup hatinya bersama Al-Quran itu karena tafsir, sehingga hamba ini mengakui apa yang diperintah Allah. Yang perlu itu kita pedomani ini yang ada pada hati nurani, karena dalam Al-Quran yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa kita, Quran Surat Ad-Duhan 44 ayat 58 dan Quran Surat Al-Qiyamah 18, apabila kami selesai membacakannya maka ikutilah. Az-Zukhruf 43 ayat 27, tetapi aku menyembah Tuhan yang menjadikanku karena sesungguhnya dia akan memberi hadiah petunjuk kepadaku. Inilah hamba yang kita mengerti itu ternyata bahwa Al-Quran itu adalah segala ilmu bekal kita yang menghidupkan hati nurani hamba hingga mencintai Quran dan tafsirnya. Namun di mana ilmu tersebut kebanyakan dirahasiakan oleh Allah, hamba mengerti tujuannya agar umat Islam menggunakan akal dan pikirannya guna meyakini Tuhan sebenarnya Tuhan. Disinilah hamba selaku orang bodoh mencari Allah mengkajinya, yang ternyata ketika Allah membuka hati nuraniku. Jadi Al-Quran ini rahasia awal dan akhir kejadian alam, awal kelahiran, sejarah, kematian, semesta. Karena kalau saja Allah tidak menciptakan semua yang kita kenal di muka bumi ini, maka Allah itu tidak bernama. Namun awalnya asmanya itu yang diucapkan kepada nur cahaya sempurna yang diciptakan oleh cahaya di atas cahaya. Ketika berdialog tanya jawab berdua, ketika ada suara mengalir pada nurani seolah-olah menyaksikan. Ketika selesai ternyata air mata ini mengalir tanpa terasa, yang ternyata cahaya sempurna itu adalah cahaya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan hamba langsung ditulis ke dalam laptop ini pun hamba sambil mengalir air mata, yang mana hamba ini buta agama namun hamba diberi petunjuk sampai ke suatu pemikirannya. Yang menjadi keanehannya adalah tangan, mata dan hati yang berbicara. Tangan ini menggerakkan untuk menulisnya. Bahkan ketika penghayatan ini hamba memohon kepada Allah untuk menghentikan pengkajian yang terlalu dalam ini, takut menjadi jalan kesesatan hamba. Tetapi apa yang terjadi dalam pengkajian itu malah semakin dalam. Untuk yang terakhir pengkajiannya dengan judul Kalimat Tauhid Sebelum Al-Quran Diturunkan ke Bumi. Dalam pengkajian yang terdahulu itu mencakup semua pengkajianku. Ternyata pengkajian syarat, syariat, tarekat, hakikat hingga makrifat itu adalah pengkajian kalimat tauhid setelah Al-Quran diturunkan ke bumi. Mengingat Al-Quran telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sehingga kemudahan yang didapat atas kepahaman yang cerdas. Artinya hamba merasa kalau disesuaikan dengan Quran Surat Al-Hadid ayat 3, yang lahir dan yang batin, dalam pengkajiannya. Tetapi yang menjadi ketika hamba pertama, di mana ketika menceritakan pengkajian diri kepada saudara seiman, ternyata dia mengatakan sama seperti kalimat di atas, dan hamba juga pernah terbacanya hadis Rasulullah bahwa barang siapa yang mengkaji tanpa guru maka gurunya setan.
Inilah yang menjadi renungan sepanjang menjalani keimanan hamba kepada Allah dan Rasul-Nya. Dengan lama-kelamaan ternyata dalam Al-Quran terdapat guru yang maha guru yang mengajarkan kepada hamba yang ingin menjadi muridnya, yaitu Quran Surat Al-Imran 3 ayat 31, dan sebaliknya sang maha guru mengatakan ayat berikutnya 32. Ya Allah, kalau memang benar belajar agama hingga mendalam pengkajiannya tanpa guru, maka gurunya adalah setan. Jadi kalau begitu mengaji, sholat, sholawat, zikir, wirid dan lain-lain itu berkiblat hanya kepada setan. Hamba tidak yakin dulu Engkau ya Allah pernah hamba mengeluh dalam belajar agama dengan cara otodidak. Engkau yang mana hamba takut tersesat apa-apa yang hamba tuliskan ke dalam laptop, di mana Engkau mengatakan dalam kolbuku jangan. Takut akulah gurunya yang menciptakan setan. Dengan jawaban itu hamba yakin pasti adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan untuk melanjutkan pengkajiannya, dan hamba pun menyadari bahwa hamba tidak mempunyai kemampuan untuk berpikir sampai yang hamba jalani. Ya, hamba merasa bahwa pengkajian yang selama ini tidak mengapa karena sifatnya hamba itu dalam mengagungkan yang maha esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang segala sesuatunya tidak ada yang menolong dalam penciptaannya. Cukup dengan ucapan kun fayakun maka jadilah dengan sempurna. Allahu Akbar. Ya Allah, lindungilah hamba dalam penghayatan hamba, karena Engkau berfirman melalui Quran Surat Al-Imran 3 ayat 191, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri maupun duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang menciptakan langit dan bumi, seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Dan inilah penuntun yang mendidik ajaran yang sempurna. Quran Surat Al-Araf 7 ayat 3, ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan janganlah kamu ikuti selain Dia sebagai pemimpin. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran. Ya Allah, hamba mohon kepada Engkau yang mengajarkan yang belum semua orang mengetahui kepada hamba. Hamba kadang ragu kalau hal ini diceritakan seseorang yang belum mengenal Engkau ya Allah. Lalu apakah ini yang difirmankan melalui Quran Surat Al-Baqarah 2 ayat 269, yang artinya, Allah menganugerahkan hikmah, kefahaman yang dalam Al-Quran dan Sunnah kepada siapa yang dikehendakinya, dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi kurnia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakalah yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah. Dan juga pada Quran Surat Maryam 19 ayat 76, Quran Surat Muhammad 47 ayat 17, serta Quran Surat Al-Fat 48 ayat 4. Ya Allah, ini yang menjadi pertanyaan hamba Abdul Hadis bin Abdul Latif, apakah ayat di atas itu telah Engkau menganugerahkan kepada hamba? Kalaupun benar, hamba masih tetap mohon pertolongan hanya kepada Allah yang maha pelindung agar tidak diganggu oleh yang Engkau melarangnya, yaitu setan.